Ya, iklan dulu ya. Baik, kita lanjut ke iklan yang berikut tadi. Jadi begitu, haid dan nifas kesimpulannya tidak boleh, cuman wajib qada ba'dan qita'ihi, setelah habis putus haidnya, wa qablal husli, walaupun belum mandi, wa huwa bi amrin jadid, itu perintahnya perintah qaul jadid Imam Syafi'i. Kalau qaul qadimnya dia mesti mandi dulu, tapi kalau jadidnya walaupun belum mandi, yang penting udah putus haidnya, maka dia wajib puasa, begitu ya. Afada dzalika Ramliyu, demikian perintah tadi dipaparkan oleh Imam Ramli. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita Muhammad amara Aisyah, memerintahkan istrinya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, semoga padanya, biqadai shaumi, untuk mengqadha puasa. Kalau sholat enggak, cuman mesti diulang. Awas, jangan salah paham nih. Sholat umpama seorang perempuan haid dia hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Pas Jumat bersih dia kapan? Menjelang subuh. Begitu kata dia nih, mandi. Pas mandi sholat subuh. Jangan cuman subuh doang, harus diulang 2 waktu sebelumnya. Apa itu? Isya dan maghrib. Bukan qada, bukan. Awas, itu bukan qada, ulang. Kalau dia perempuan tadi bersih haidnya menjelang asar, kata dia nih, mandi, sholat asar. Jangan cuman asar doang, diulang dengan bahasa qada, sholat 2 waktu sebelum asar apa? Zuhur dan subuh. Kenapa mesti begitu diulang? Karena kita tidak tahu kapan pastinya berhenti haid. Takutnya udah lewat 2 waktu yang lalu, sehingga khawatir kita termasuk orang yang meninggalkan sholat. Buat kehati-hatian, itu bukan bab qada, bukan tuh. Ngulang 2 waktu sebelumnya tatkala dia sudah bersih haid, begitu. Jadi buat orang-orang suami, ajarkan tuh masalah begituan sama istrinya. Kalau nggak tahu, suruh ke pengajian. Di sini, alhamdulillah tiap subuh minggu ada pengajian. Kalau antum lagi sakit, istri suruh berangkat ke masjid, mas. Jangan sampai enggak, begitu. Baik, kita lanjut. Ya, jadi kalau puasa tidak ada dikodok, kalau sholat tidak ada kodok, hanya diulang 2 waktu sebelumnya, begitu. Kemudian pindah ke stadium yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu al-fitru li musafirin safara qasrin. Dan boleh, bukan tidak sah dimani, ya. Dan boleh artinya batal. Enggak puasa boleh, puasa pun boleh. Di sini wa yajuzul fitru, dan dibolehkan tidak puasa li musafirin, bagi orang yang lagi berperjalanan, safar qasrin, perjalanan safar yang dibolehkan mengerjakan sholat sunnah, sholat qasar, yang diqasar wajib itu. Kayak Johor jadi 2, berarti sholat musafir nih di perjalanan. Dengan catatan ya, kan Bapak wa in kuntum ala safarin, gitu kan ya. Ada tuh keren tuh, kalau kamu dalam perjalanan maka fa'iddatun min ayyamin ukhar, boleh berbuka tar diganti pada hari lain setelah lebaran. Ayat masih umum bentuknya, dirinci lagi sama kitab fikih. Ada syaratnya. Pertama, syaratnya harus sudah meninggalkan tempat kampung, minimal provinsi dah. Kalau masuk provinsi, udah keburu datang waktu ini, nggak boleh kita membatalkan puasa di perjalanan. Gitu. Qoblal fajri, sebelum datang subuh. Jadi berangkat perginya arah mana nih? Ke Sukabumi. Berangkatnya di subuh dari Muklis ini. Maka di perjalanan nggak boleh ngebatalin. Yang boleh ngebatalin kalau berangkatnya sebelum subuh. Jam berapa? Jam 3 berangkat.
sampai tol Ciawi, begitu kan? Nah itu boleh. Kalau dia nggak kuat sampai di perjalanan, batalin puasanya. Kenapa? Udah lewat Depok, Jawa Barat ke Ciawi tol tadi. Jadi berangkatnya harus sebelum subuh. Yang kedua, udah lewat Kampung Depok atau Jabodetabek, termasuk kayak qashar jamak. Qashar nggak bisa di Sawangan. Qashar harus berangkat dulu keluar daerah Depok Sawangan sampai mana? Bogor, Parung tuh. Parung tuh kita tujuan mana? Ke mana? Auripa? Enggak boleh. Yang paling jauh mana tuh? Susah dia. Rangkas. Tujuan Rangkas nih. Mau sampai Parung, Masjid Raden Solihin tuh, Polsek tuh kan ya. Itu udah boleh tuh. Kita qashar jamak, termasuk orang yang puasa. Berangkatnya habis subuh sampai Parung, batalin puasa nggak boleh karena berangkatnya habis subuh. Kalau berangkatnya sebelum subuh, ya begitu. Qashar jamak itu juga asar, termasuk Jumatan. Jumatan nggak bisa disatukan dengan asar. Kalau mau Jumatan dulu. Ntar asar di mana? Sedapatnya di rest area. Jangan berangkat tuh jarak ke arah dua marhala, dibolehkan qashar, dia berangkat setelah Jumat. Habis Jumat di kampung kita langsung bikin asar, nggak sah. Ya ada utang tuh kita sholat tuh. Kalau mau habis Jumatan berangkat nih, boleh. Jumatan berangkat nih, jam 1:30 berangkat tuh. Di mana asarnya? Kita perjalanan. Mana? Minimal sampai tol Ciawi, mampir ke mobil tuh. Kalau asar masih di sini udah asar, tuh kita punya utang sholat karena belum waktunya. Paham ini? Karena Jumat sendiri waktunya. Kalau mau berangkat Jumatan jangan habis Jumat nih. Kapan berangkatnya? Sebelum subuh. Sebelum subuh berangkat kita jam 3 Bang Amin. Kemana? Ke daerah mana nih? Bandung. Silahkan berangkat jam 3 berangkat itu. Nah sampai di jalan karena macet, baru sampai tol ya Palimanan, Palimanan. Macet total. Kemudian mampirlah ke masjid. Ada masjid gede kampung, nggak usah Jumatan karena kita lagi musafir. Ngapain di situ? Tunggu sampai orang selesai Jumatan. Ntar pas mereka selesai Jumatan, kita masuk ke masjid. Ngapain? Bikin jamak qashar, jamak takdim. Asar ditarik ke Johor, bukan Jumatan. Dosakah kita meninggal Jumatan? Enggak, kan lagi musafir. Jumat itu spesial istimewa, nggak bisa di qashar di jamak, nggak bisa. Sendiri dia waktunya tuh. Kalau mau berangkat hari Jumat, berangkatnya sebelum subuh. Ntar Jumatan nggak, kita di Jumatan nggak. Qashar jamak takdim di tengah jalan nanti itu. Kalau pamit asar di sini nggak sah, berarti pada punya utang sholat. Kalau model begitu dari sekalian, wah bikin nggak bisa buat asal gitu. Harus ada sanad pada guru untuk kita bertanya. Ana sampai sekarang masih ngaji sama guru Ana dan nggak malu. Bahkan pernah ketemu sama orang yang pernah ngundang ceramah. Kita kayak iya, yang ceramah sana. Emang kenapa? Kok masih ngaji? Tadi bingung kita masih ngaji. Mungkin katanya kan ya, kalau orang yang udah ngaji itu mungkin udah ceramah, udah kemana-mana, nggak ngaji lagi. Justru kita butuh. Artinya orang yang jadi kiai, ustadz, sama juga ngewarung. Orang dagang nih, warungnya dibelanja, dibeliin, dijualin. Lama-lama habis gak? Habis. Dia perlu belanja lagi gak? Perlu. Ustadz, kiai, tuan guru nggak bisa nggak haji lagi, mesti belajar lagi, cari guru yang alim lagi. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas langit ada langit lagi. Nggak cukup sampai menonjol ceramah di mana-mana, berhenti ngaji, nggak cukup. Akhirnya sesat dalam memberikan fatwa, salah dalam memberikan hujah. Kenapa? Karena nggak mau bertanya-tanya sama orang yang lebih mengerti. Antum di kampung nih pasti punya kiai, punya guru, punya ustadz, punya ajengan, tempat bertanya.
kalau ada masalah agama di medsos, jangan langsung ditelan. Tanya ke kiai di kampung, Pak Kiai, saya dapat ini begini di medsos nih, boleh nggak? Oh jangan. Contoh lagi marak tuh sekarang, di-share tentang sholat penggugur utang sholat seumur hidup kita yang nggak pernah sholat nih. Cukup dengan sholat di Jumat keempat bulan Ramadan, itu bisa menambal semua sholat yang ketinggalkan. Ada di kitab Fathul In, itu dalil hadisnya maulud alias palsu di bawah doib. Kalau doib masih mending, ini palsu. Artinya sholat ya setelah Jumatan di Jumat keempat Ramadan bisa menghapuskan dan mengkodok sholat yang pernah kita tinggalkan seumur hidup, nggak bisa dikerjain. Hadisnya maulud palsu gitu. Jelas hadirin sekalian, itulah pentingnya kita tanya, jangan malu-malu. Biar udah ceramah di mana-mana, udah dipanggil panggung mana-mana, jangan malu bertanya. Ilmu gak ada habisnya. Ilmu nur, tapi ilmu gak nurunin. Ilmu cahaya, tapi gak bisa nurunin. Banyak orang alim, banyak kiai besar, anaknya gak mondok, gak belajar, gak ngaji, bodoh, jadi tukang parkir di pertigaan. Padahal bapaknya kiai besar. Ada begitu? Ada. Jadi nggak bisa ilmu itu dengan cara nurunin ilmu nur cahaya, tapi nggak bisa nurunin ke anak, mesti belajar begitu. Baik, kita lanjut langsung stabilo yang keempat, dikit lagi waktunya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maridin wa hamilin wa murdiatin yasukku ay as-sawmu alaihim masyaqqata lihtimalin. Baik, kita artiin. Wali maridin tuh larinya ke waya juzu tuh, dan boleh berbuka bagi orang yang sakit, wa hamilin, dan orang hamil, perempuan hamil, wa murdiatin, dan orang yang sedang menyusui. Hamil menyusui dibolehkan tidak puasa. Tapi kalau dia puasa boleh puasa, boleh tidak puasa. Beda dengan haid dan nifas. Kalau haid nifas kan tadi enggak boleh puasa, bahkan tidak sah. Kalau ini kan beda, hamil dan menyusui. Boleh puasa, boleh tidak puasa. Cuman buat yang sakit, wa antasumu khairul lakum. Orang yang bepergian, wa antasumu khairul lakum. Nah, masalah dua nih, hamil dan menyusui. Kalau si teteh lagi nyusuin, oh teteh nggak puasa, takut diri saya kenapa-napa, itu cukup bayar kodok saja tanpa bayar fidyah. Tapi kalau si tetehnya kenapa nggak puasa, lagi hamil, emang kenapa? Takut dedek bayi kenapa-napa, bukan dirinya, bukan nih, mikirin orang lain, nyawa lain. Itu dia wajib kodok juga dan wajib bayar fidyah juga. Ibu-ibu, saya tanya nih, kira-kira kalau lagi hamil atau lagi nyusuin, ditanya lebih khawatir sama anak sama dirinya? Sama anak, berarti double bayar ibu-ibu. Bayar kodok juga, bayar fidyah juga. Jarang orangnya kalau ditanya takut sama dirinya doang, jarang. Rata-rata takut sama dedek bayi yang disusuin atau yang dalam kandungan. Otomatis bayar kodok plus bayar fidyah. Nah, inilah para pendengar yang budiman di mana Anda berada, terutama kepada jamaah Mas yang saya banggakan. Inilah kajian minggu kedua setiap bulannya, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Baiklah, kita tutup dengan baca salat pagi. Syahidillah ya Ramadan, syahidillah ya Ramadan, syahidillah ya Ramadan, bil qabul wal kufran. Ayo, syahidillah ya Ramadan, syahidillah ya Ramadan, syahidillah ya Ramadan, bil qabul wal kufran. Ya Hannan ya Mannan ya Qadimal Ihsan, bahru judik malyan
ya Ramadan, syahidillah ya Ramadan, syahidillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran, ya mu'id al a'yad, a'id alaina al a'yad, bir ridha wal imdad wal hana wal ghufran, syahidillah ya Ramadan, syahidillah ya Ramadan, syahidillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.